Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Einthoven dan juga segitiga Einthoven yang akan kita bahas di video ini. Kita akan mereview terlebih dahulu beberapa materi yang kemarin, yaitu tentang vektor ya. Teman-teman masih ingat bahwa vektor itu merupakan besaran yang memiliki arah. Vektor jantung yang paling besar itu adalah ketika ventrikel terdepolarisasi dengan arah kiri bawah. Panjang dari panahnya ini ya menunjukkan seberapa besar vektor ini. Nah, kemudian kita akan mereview juga soal proyeksi vektor yang kemarin ya. Vektor dari depolarisasi ventrikel arahnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana setiap sadapan itu membaca vektor ini? Ya, bagaimana setiap sadapan baik klit 1, 2, 3 itu membaca vektor ini. Kita bicara soal arah terlebih dahulu ya. Ini kan depolarisasi, artinya dia muatannya positif. Ketika positif mendekati atau menuju ke arah positif, maka galvanometer, masih ingat ya, positif menuju ke positif, maka jarum ini akan naik. Entah naik sampai plus 10, naik sampai plus 20, atau naik sampai plus 30. Nah, nanti yang tergambar, ini kan kita kasih tinta, ya kan, kita modifikasi. Dia akan naik, kemudian di sini kita kasih kertas, nanti akan tergambar bahwa dia akan naik seperti ini. Jadi membentuk suatu gelombang, suatu pola. Nah, konsep lagi bahwa ketika positif menjauhi positif, maka galvanometer tadi jarumnya akan turun ke bawah. Entah sampai minus 10 atau minus 20 atau minus 30 begitu. Kalau repolarisasi, ya katakanlah ini repolarisasi sekarang. Repolarisasinya arahnya seperti ini. Berarti ini kan negatif, repolarisasi. Negatif menjauhi negatif, berarti si galvanometer akan ke arah negatif jarumnya. Sedangkan kalau ini muatannya negatif mendekati negatif, maka galvanometer akan ke arah positif jarumnya itu, ya. Nah, sekarang bagaimana masing-masing sadapan ini membaca besaran vektor yang sedang terjadi ya di sini. Caranya adalah dengan menarik garis secara tegak lurus dari masing-masing aksis menuju ke vektor tersebut. Ini kita tarik garis tegak lurus dengan aksis ya. Kemudian ini juga ujungnya. Ini kita tarik garis. Kita gambar sini. Kita perjelas dengan warna merah ya. Berarti ini vektornya seperti ini. Proyeksi vektornya yang akan dibaca oleh elektroda di lead 2. Jadi ini arahnya adalah ke positif ya. Ini kan muatannya positif. Kita proyeksikan lagi ke lead 1. Maka yang tergambar adalah ini panahnya di sini ya. Ya kan? Ini kita proyeksikan panahnya di sini. Kemudian ekornya di sini kita tarik. Nah, berarti ini ke arahnya juga positif. Kemudian kita proyeksikan lagi. Maka yang terjadi ini panahnya ini di sini. Ya kan? Proyeksi seperti ini. Ketika sudah diproyeksikan seperti ini, semua menuju ke arah positif. Depolarisasi itu muatannya positif, menuju ke arah elektroda positif. Artinya, gelombang-gelombang yang akan terbentuk di pola pada kertas EKG itu akan naik semua. Modelnya gini. Ya. Nah, ini kita bicara soal QRS ya. Karena kan kita sedang membicarakan tentang depolarisasi ventrikel. Selanjutnya kita akan bahas soal garis vertikal ya dari EKG. Oke, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang kotak-kotak dari EKG ya. Kotak besar dan kotak kecil, ya kan? Saya ambil contoh ya. Kita ambil satu kotak. Ini kotak besar ya. Ini satu kotak besar. Satu kotak besar kita ambil. Di dalamnya itu akan ada kotak-kotak kecil kan. Nah, satu kotak besar ini masih ingat bahwa kalau ke arah horizontal, ya satu kotak besar itu 0,2 second. Artinya satu kotak kecil sama dengan 0,04 second. Ya kan? Baik, ini saya perbesar. Satu kotak kecil ini secara horizontal ini 0,04 second. Satu kotak kecil. Satu kotak besar ini 0,2 second. Kotak yang ke arah vertikal, satu kotak besar ini ya, itu nilainya adalah 0,5 milivolt. Artinya satu kotak kecil saja itu nilainya adalah 0,1 milivolt. Saya gambar dulu segitiga Einthoven ya. Nah, kemudian vektor dari jantung seperti ini, vektor QRS ya, vektor depolarisasi ventrikel. Saat ini kita akan membicarakan tentang besarannya, nilainya dalam milivolt. Ketika jantung itu terdepolarisasi di bagian ventrikel, sekarang kita bicarakan ya, maka kedua elektroda ini ya, masing-masing elektroda ini, saya contohkan lead 1 ya, elektroda di sini
itu akan merecord potensial listrik yang terjadi. Maka elektroda negatif itu akan mendeteksi potensial listrik, kemudian elektroda positif juga mendeteksi potensial listrik dengan besar sekian milivolt, ya kan? Nah, nanti besarnya itu akan berbeda antara elektroda yang negatif dengan positif, karena ini bergantung pada arah dari si vektor listrik jantung tadi. Itu nanti akan muncul sebuah beda potensial. Jadi, antara yang negatif, ya elektroda negatif dengan yang positif nanti dihitung dan akan timbul beda potensial, seperti itu. Beda potensial itu akan diukur berapa yang ditangkap oleh elektroda negatif dan berapa yang ditangkap oleh elektroda positif, sehingga kita bisa tahu beda potensialnya. Nah, ternyata setelah diukur ya, di elektroda negatif itu terbaca minus 0,2 milivolt. Sedangkan di elektroda yang positif sebelah sini itu terbaca positif 0,3 milivolt. Ini berlaku segini ya. Ini juga yang ini juga berlaku segini. Jadi yang negatif ini juga membacanya plus 0,3 milivolt. Nah, yang di bagian sini itu si elektroda kedua elektroda ini membaca potensial listriknya itu plus 1,0 milivolt. Artinya, beda potensial listrik di sini, dan di sini itu berapa? Minus 0,2 dengan plus 0,3 itu berapa milivolt perbedaannya? Perbedaannya adalah 0,5 milivolt. Maka, beda potensial yang terbaca di sini itu adalah 0,5 milivolt. Kemudian, yang di sini berapa? 1,2 milivolt. Kemudian yang di sini berapa? Yang di sini perbedaannya adalah 0,7 milivolt. Selanjutnya, maka ketika si vektor ini diproyeksikan, kalian sadar nggak bahwa panjangnya ini yang paling panjang ini? Ini sedang, ini pendek. Sesuai dengan milivolt yang terbentuk. Ini 1,2, 0,5, dan 0,7. Nah, kemudian ada yang namanya Einthoven Law. Einthoven Law itu menyatakan ya, hukumnya itu menyatakan bahwa lead 1 ditambah lead 3 itu sama dengan lead 2. Coba aja ditambah. 0,5 ditambah 0,7 sama dengan 1,2. Ya. Katakanlah yang akan kita gambar adalah lead 1 dulu. 0,5 milivolt. Maka gelombang yang timbul ya itu sampai 0,5 milivolt. Satu kotak ini kan 0,5 milivolt. Artinya pada lead 1 QRS-nya itu akan sampai ke atas ya. Ya kan? Ini R. Jadi tingginya adalah 5 kotak kecil. Bagaimana dengan lead 3? Lead 3 itu sampai 0,7 milivolt. Nah, di lead 3 itu 0,7 milivolt. Maka ketinggiannya itu adalah 7 kotak kecil, ya kan? Karena satu kotak kecil itu 0,1. Artinya dia sampai ke sini ketinggiannya. Jadi gini. Ini R. 0,7 milivolt sama dengan 7 kotak kecil. Nah, kemudian kalau kita bicara lead 2 yang paling tinggi R-nya, maka dia akan memakan berapa kotak? Itu 1,2 milivolt. Maka ketinggian R-nya berapa? Ketinggian R-nya 12 kotak kecil. Ini 5 kotak kecil, 5 kotak kecil, 5 kotak kecil. Kalau 12 itu berarti sampai sini aja. Ya kan? Maka ketinggiannya seperti ini. Bisa terlihat, maka lead 2 itu R-nya paling tinggi. Itu yang pertama. Dari lead 1 dan lead 3. Oke, jadi di sini kalau ada yang masih belum dimengerti, kalau masih ada pertanyaan, silakan di komen. Kalau ada koreksi, silakan di komen juga. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.